Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Nur Safitri dengan NPM 1912110065 kelas 7 MA1 matkul Seminar Manajemen Keuangan ingin mempresentasikan proposal skripsi dengan topik nilai perusahaan. Latar belakang penelitian, adanya beberapa perbedaan penelitian yang tidak konsisten akan hasil dari pengaruh ESG terhadap nilai perusahaan, serta adanya ketidakkonsistenan hasil antara pengaruh CEO power terhadap nilai perusahaan. Kemudian rumusan dan tujuan penelitian. Rumusan masalah, apakah environmental social governance disclosure berpengaruh terhadap firm value pada perusahaan sektor BUMN yang terdaftar di BI? Apakah CEO power berpengaruh terhadap firm value pada perusahaan sektor BUMN yang terdaftar di BI? Kemudian yaitu tujuan penelitian untuk menguji dan menganalisis pengaruh Environmental Social Governance ESG Disclosure terhadap firm value pada perusahaan sektor BUMN yang terdaftar di BEI, untuk menguji dan menganalisis pengaruh CEO Power terhadap firm value pada perusahaan sektor BUMN yang terdaftar di BEI. Kemudian teori yang saya gunakan yaitu stakeholder theory, yang menurut Mandaika dan Salim, tujuan perusahaan bukan hanya fokus pada laba, tetapi juga memberikan manfaat kepada stakeholder. Kemudian, signaling theory atau teori sinyal dikembangkan oleh Ross tahun 1977 yang menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar saham perusahaannya meningkat. Kemudian, teori legitimasi yang berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Legitimasi teori menyatakan bahwa organisasi terus-menerus mencoba untuk memastikan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat. Dikutip oleh Degan et al. Tahun 2022. Teori keagenan adalah hubungan kontrak yang menyatakan hak dan kewajiban masing-masing di mana antara satu kelompok pemberi kerja, prinsipal yaitu para pemegang saham yang melibatkan orang agen yaitu manajemen untuk melakukan tugas. Berikutnya yaitu teori career concern. Menurut Mattis dan Jackson tahun 2006 yang menjelaskan bahwa karir merupakan rangkaian posisi yang menghubungkan dengan kerja yang dilakukan oleh seorang individu sepanjang hidupnya. Career concern berkaitan dengan kecenderungan manajer untuk mempunyai kesadaran dalam mempersiapkan, merencanakan, dan mengembangkan kinerja dan karirnya karena dapat mempengaruhi insentif yang akan mereka terima di masa depan. Menurut Setiawan dan Anggraita tahun 2017. Kemudian, applied teori yang saya gunakan yaitu nilai perusahaan, dikenal juga sebagai enterprise value atau firm value. Nilai perusahaan menggambarkan persepsi investor terhadap emiten yang bersangkutan. Menurut Rosidah dan Amanah tahun 2018, nilai perusahaan merupakan persepsi investor pada tingkat keberhasilan perusahaan yang erat kaitannya dengan harga saham. Kemudian yaitu ESG Disclosure yang merupakan pengukuran baru dalam perkembangan pengungkapan informasi sukarela oleh perusahaan di mana awalnya adalah pelaporan CSR dalam laporan tahunan yang berdiri sendiri, kemudian pelaporan keberlanjutan, dan kemudian dilanjutkan dengan pelaporan terintegrasi. ESG Disclosure dapat digunakan sebagai alat strategis untuk mendapatkan legitimasi melalui aspek tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Sudana dan Aristina tahun 2017, CEO atau direktur utama adalah seseorang yang memiliki jabatan paling tinggi di perusahaan serta memiliki tanggung jawab pada rencana dan keputusan strategis. Berikut kerangka pemikiran dan hipotesis umum yang saya buat. Kemudian, hipotesis umumnya, diduga Environmental Social Governance ESG Disclosure berpengaruh signifikan terhadap firm value.
Dan hipotesis kedua, diduga si power berpengaruh signifikan terhadap firm value. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah menggunakan metode asosiatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang menggunakan paling sedikit dua variabel terkait. Metode asosiatif merupakan penelitian yang menggunakan hipotesis untuk menemukan hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen menurut Sugiono tahun 2011. Sumber data dan teknik pengambilan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiono tahun 2018, data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Teknik pengambilan data yaitu dengan cara library research, observasi pasif, dan dokumentasi. Kemudian populasi dan sampel. Menurut Sugiono tahun 2018 mendefinisikan populasi sebagai wilayah umum yang terdiri dari objek atau topik yang memiliki kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di BI. Menurut Sugiono tahun 2018, sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Kemudian teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, yaitu meliputi uji F, koefisien determinasi, dan uji statistik T.